بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum para jamaah Masjid Umar bin Khattab, tapi bukan di Selacau, di Geria Cempaka Arum, Kompleks Pondok Pesantren An-Najiyah Bandung. Mohon maaf terlambat cuma 47 menit. Iya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu tema, meraih kemuliaan dengan ilmu. Sekarang masih berkaitan dengan ilmu, yaitu meraih hidayah. Ada dua jenis hidayah ini secara umum. Sebagian lagi ada yang menyatakan 3. Yang satunya ini hidayah berupa insting atau naluri, yang itu dimiliki oleh semua makhluk termasuk binatang. Tapi yang dua ini khusus bagi manusia. Adanya dua jenis hidayah ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang kemudian dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ibn Taimiyah menjelaskan dalam kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Ada dua jenis hidayah. Pertama, hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah irsyad. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Ini berupa ilmu, berupa penjelasan, berupa pencerahan. Seperti apa yang sedang saya lakukan ini, memberi hidayah dalam bentuk penjelasan, informasi, pencerahan, dan yang sejenisnya. Wujudnya berupa ilmu. Contohnya dalam banyak ayat, inna hadzal Qur'an yahdi lillati ya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi hidayah ke jalan yang lurus. Artinya memberi bimbingan, petunjuk, pencerahan, penjelasan ke arah yang lurus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan hidayah karena berisi penjelasan, ilmu dan informasi. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, latahdi, lanya dibaca pendek. Latahdi dengan dibaca pendek maknanya lam taukid. Artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Engkau benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Artinya memberi ilmu, memberi penjelasan, memberi pencerahan. Inilah hidayah yang pertama. Hidayah kedua ini yang jauh lebih penting dan menjadi tujuan utama kita mencari hidayah yang pertama. Tujuan kita mencari ilmu, mendengar penjelasan, mendapatkan pencerahan agar dapat hidayah jenis yang kedua ini. Hidayah kedua ini disebut dengan hidayah taufik. Dan hidayah taufik ini berbeda dengan hidayah yang pertama. Kalau hidayah yang pertama wajib dicari,
setelah didapat wajib di-share, dibagi, diajarkan, didakwahkan. Itulah ilmu. Ilmu dicari, dituntut, dipahami, diamalkan, diaplikasikan, dan dibagi, di-share. Dan ilmu yang seperti ini yang tidak ada tandingannya dalam hal keutamaan dan kemuliaannya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya, tidak ada bandingannya kalau niat ketika belajarnya itu benar. Ditanya oleh murid-muridnya, kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar ketika mencari ilmu itu? Beliau menjawab, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kebodohan dari diri orang lain. Ini sebagus-bagus niat yang menyebabkan ilmu ini tidak ada tandingannya dalam hal keutamaan dan kemuliaan bagi para pemiliknya. Jadi dia pelajari dalam rangka memperbaiki diri, mengobati diri, menghilangkan kebodohan, karena kebodohan adalah penyakit. Kata Nabi SAW, inna ilajal ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kebodohan adalah bertanya. Kalau obat bagi kebodohan itu bertanya, dari bertanya dapat ilmu, berarti kebodohan itu penyakit. Dan penyakit pasti sifatnya merusak, bahkan membinasakan. Tergantung kadar keparahan dari penyakit. Makin parah, makin hebat daya rusaknya dan bisa mematikan jiwa. Nah, tak boleh dibiarkan, diobati dengan ilmu, lalu kebodohan itu pun hilang. Setelah hilang dari dirinya, kita share ke orang lain, agar kebodohan dari diri orang lain pun hilang pula. Nah, inilah hidayah yang pertama, wajib dicari, difahami, diamalkan, lalu di-share, dibagi ke orang lain. Kalau tidak dibagi, maka berdosa dia. Nah, kalau hidayah yang kedua ini wajib dicari, tapi tidak bisa dibagi. Hidayah taufik ini hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Kita tak bisa memberi hidayah taufik kepada sesama manusia. Jangankan kita, para nabi pun tidak bisa. Makanya ada nabi istrinya kafir, anaknya kafir, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Lut. Sampai dua orang nabi, dua istrinya ini dijadikan simbol kekafiran. Daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nara ma'an dakhilin. Allah memberikan perumpamaan tentang contoh orang kafir, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Kedua-duanya berada di bawah tanggung jawab dua hamba kami yang soleh, tapi dua-duanya khianat. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Apapun tidak manfaat bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan, masuklah kamu berdua ke dalam api neraka beserta seluruh penghuni neraka.
suami-suaminya Nabi, istri-istrinya kafir. Jadi nggak bisa Nabi memberi hidayah. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi hidayah kepada bapaknya. Beliau tukang menghancurkan patung, bapaknya tukang bikin patung. Nabi Musa tidak bisa memberi hidayah kepada ayah angkatnya. Siapa? Fir'aun. Istri Fir'aun wanita salihah nggak bisa ngasih hidayah ke suaminya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Musuh besarnya adalah pamannya, yaitu Abu Lahab. Sampai Allah menurunkan khusus surat Al-Lahab. Padahal itu pamannya. Dalam hal ini Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau cintai. Di ayat tadi yang kita bahas di awal, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, engkau hai Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat ini engkau tidak bisa memberi hidayah. Kok bertolak belakang atau berbenturan? Tadi ngasih hidayah, ini nggak bisa ngasih hidayah. Bukan berbenturan, tapi jenis hidayahnya berbeda. Kalau tadi Nabi memberi hidayah ke jalan yang lurus, artinya memberikan bimbingan berupa ilmu, penjelasan, pencerahan. Adapun yang kedua, Nabi tidak bisa memberi hidayah taufik. Sampai pamannya tetap mati dalam kekafiran. Bahkan Abu Lahab diabadikan kekafirannya dalam Al-Quran dan menjadi nama dari surat tersebut, yaitu surat Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu pamannya. Apa itu hidayah taufik dan kenapa disebut dengan sebutan hidayah taufik? Apa arti taufik? Taufik itu menyatukan antara dua hal atau lebih. Kenapa disebut hidayah taufik? Karena disatukannya dua hal yang Allah berikan kepada seseorang. Apa dua hal itu? Pertama, diberi iradah atau masyiah. Iradah, masyiah itu artinya kehendak, keinginan. Kehendak, keinginan untuk beribadah, beramal soleh, berbuat baik, menjauhi keburukan, bertobat dari dosa. Itu keinginan itu Allah yang kasih kepada diri seseorang, bukan hasil upaya orang tersebut, bukan. Kita tidak bisa berikhtiar, berusaha memunculkan iradah atau keinginan di dalam hati kita, tidak. Tapi kalau kita berkeinginan terhadap sesuatu, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, keinginan itu Allah yang kasih. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu Rabbul Alamin. Wa ma tasyaun, kalian tidak punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Kita ingin ngaji, kita ingin sholat. Besok umpamanya hari Senin atau hari Kamis, besok ingin saum. Keinginan untuk berbuat baik itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Coba aja antum buktikan sekarang. Munculkan dalam hati kita keinginan untuk melakukan sesuatu. Bisa? Tidak bisa.
atau menghilangkan keinginan ini dalam diri kita, nggak bisa. Umpama kita sedang ingin sesuatu, hilangkan, coba, nggak bisa. Karena apa? Karena itu amalan hati, dan apa yang muncul di hati murni diatur, dimanage oleh Allah. Hati kita ini diaturnya, dibolak-balikannya, dirubah-rubahnya oleh Allah. Kita nggak bisa. Karena antara kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah menghalangi, menyekat antara seseorang dengan hatinya. Artinya setiap orang nggak bisa mengatur hatinya, perasaannya, dan seterusnya. Kalau setiap kita bisa mengatur keadaan hati, kita nggak akan pernah sedih. Atur aja biar bahagia, biar happy setiap saat. Ada musibah membuat kita sedih, bisa nggak kita hilangkan kesedihan itu seketika? Nggak bisa. Yang mengatur hati kita Allah. Makanya Nabi SAW menyatakan, Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya hati-hati seluruh Bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Jadi yang membolak-balikan hati kita, mengatur hati kita siapa? Allah. Kita nggak diberi kemampuan. Antara kita dengan hati kita disekat. Makanya satu hadis yang masyhur, Nabi SAW berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Wahai zat yang merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi yang merubah-rubah hati kita, yang membolak-balikan hati kita itu Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Sungguhnya dialah Allah yang membuat manusia itu tertawa atau menangis. Kalau Allah ingin membuat manusia itu tertawa, Allah kasih penyebabnya, kasih kesenangan, kegembiraan, lalu dia tertawa. Kalau Allah mau bikin seseorang itu menangis, Allah sedihkan hatinya, diberikan penyebab dia sedih. Kasih musibah, penderitaan, nyeri, perih, akhirnya dia menangis. Oleh karena itulah, maka termasuk yang memberi hidayah dan yang menyesatkan seseorang adalah Allah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang bisa memberi hidayah. May yudlilillah falai may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak ada seorang pun yang menyesatkan. Siapa yang Allah sesatkan, tak ada yang bisa memberi hidayah kepadanya. Nah, lihat. Jadi pertama ada masyiah. Masyiah itu kehendak, keinginan untuk berbuat sesuatu. Ini unsur pertama dari hidayah taufik. Kedua, istita'ah. Istita'ah ini kemampuan. Istita'ah ini adalah kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang dikehendakinya tadi. Kenapa kita sekarang datang ke sini? Pertama, kita ingin, begitu ada pengumuman ikuti kajian di Masjid Umar bin Khattab jam 4 pas
teori nama. Materinya ini. Ada orang ingin hadir. Ada yang nggak ingin hadir. Kebayang dari judulnya udah kebayang materinya isinya begitulah gitu. Tidak dikasih dia keinginan untuk hadir. Yang tadi kenapa ingin? Dikasih keinginan. Allah yang ngasih keinginan itu. Kedua, kita dikasih kemampuan untuk hadir. Mampu dari segala segi. Dari segi waktu kita luang. Dari segi kesehatan kita sedang sehat, tidak sakit. Dari segi finansial kita punya uang untuk datang ke sini. Dari segi segala segi kita mampu. Nah, karena ada keinginan dan kemampuan, kita hadir ke sini. Yang lain ada yang ingin, tertarik, tapi sibuk. Nggak bisa. Ingin tapi sakit. Ingin tapi bokeh, nggak punya uang. Ingin tapi kejauhan. Saya kan memposting poster kajian sekarang ini di status. Orang Jabodetabek ada yang baca, Ustaz ingin hadir, tapi kejauhan. Ada yang begitu. Ikut streamingnya aja. Mangga. Dia ingin hadir, dikasih keinginan, tapi tidak dikasih kemampuan. Maka nggak dapat. Berarti orang itu nggak dikasih hidayah. Nah, yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemampuan juga Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada quwwah kecuali dari Allah. Haul itu istita'ah. Lijalbil manafi, kemampuan untuk meraih hal yang manfaat. Al-quwah al-istita'ah lidaf'il madhar. Lidaf'il madhar itu kemampuan untuk menolak perkara yang bahaya, yang madarat. Jadi al-haul dan al-quwah dua-duanya bermakna kemampuan, cuma beda peruntukannya. Kalau al-haul untuk meraih yang manfaat, kalau al-quwah untuk menolak yang madarat. Tapi dua-duanya kemampuan. Baik kemampuan untuk meraih yang manfaat ataupun menolak yang madarat, dua-duanya dari Allah. Allah yang kasih. Allah kasih dua ini, istita'ah dan iradah, maka berpadulah. Disebut taufik. Hidayatul taufik berupa keinginan untuk berbuat kebaikan dan kemampuan untuk berbuat kebaikan. Nah, yang bisa ngasih dua hal ini hanya Allah. Manusia tidak bisa. Bahkan para nabi tidak bisa. Para nabi tidak bisa memberikan keinginan kepada orang yang dicintainya dan kemampuan enggak. Itu mah dikasih oleh Allah, murni dari Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang dikasih dua ini berarti dia dikasih hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sudah dikasih hidayah, tak akan ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Tapi siapa yang tidak dikasih oleh Allah, tidak dikasih keinginan, tidak dikasih kemampuan, atau salah satu di antara dua-duanya, atau dua-duanya nggak dikasih, maka kita nggak ada yang mampu ngasih hidayah. Kalau nggak dikasih hidayah, sesat dia. Siapa yang menyesatkan? Allah Azza wa Jalla. Yang ngasih hidayah Allah, yang menyesatkan juga Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang sudah disesatkan, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Jelaskan penerangan ini? Iya. Nah, pasti muncul nanti pertanyaan. Jangan lu nanya, akan saya jelaskan dulu. Sabar. Kita jadi tahu yang memberi hidayah Allah.
Tapi walaupun demikian hidayah bisa dicari, diikhtiarkan, hidayah taufik. Kalau hidayah irsyad wa dilalah jelas wajib dicari dengan cara belajar ilmu, mendengarkan kajian, baca dan seterusnya. Hidayah taufik memang hak prerogatif Allah, hanya Allah yang bisa, tapi bisa kita ikhtiarkan dengan cara kita menjadi orang yang layak diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah menjelaskan siapa yang layak diberi hidayah, siapa yang tidak. Karena Allah yang tahu. Innallaha, dalam ayat ini, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak dikasih hidayah. Dan Allah sudah beberkan siapa yang layak dapat hidayah, dan pasti akan Allah berikan hidayah, siapa yang Allah akan sesatkan. Yang jelas, wallahu la yahdil qaumal zalimin. Tuh, Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jangan berbuat zalim, Allah nggak akan kasih hidayah, Allah sesatkan nanti. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan ngasih hidayah kepada orang yang fasik. Tuh, fasik juga termasuk orang yang tidak akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak. Nah, sekarang bagaimana cara agar kita memperoleh hidayah? Nah, inilah judul kita pada hari ini. Yang tadi muqaddimah. Salah satu cara memperoleh hidayah taufik adalah cari hidayah irsyad wa dilalah, cari ilmu. Jadi mencari ilmu itu salah satu cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak ayat dan hadis yang menerangkan siapa yang mencari ilmu Allah akan kasih hidayah. Maksudnya ilmu syar'i, ya. Ilmu tentang Allah, tentang nama-namanya, sifatnya dan perbuatannya, dan ilmu tentang agamanya, tentang syariatnya. Siapa yang mempelajari ilmu tentang agama ini, Allah akan kasih hidayah. Banyak ayat dan banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu. Dalam riwayat dari Sofwan bin Asal radhiyallahu an, man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman. Siapa orang yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi, ketika menjelaskan fadhailul ilm, beberapa keutamaan ilmu, beliau berkata ilmu itu jalan meraih hidayah berdasarkan hadis ini. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Artinya kita tahu jalan menuju surga hanya dua: ibadah, amal soleh dan kebaikan. Jauhi dosa dan maksiat, hanya itu. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Melaksanakan perintah melahirkan pahala. Pahala ini yang nanti menentukan level dia di surga. Makin banyak pahala, makin tinggi level dia di surga. Dan dijauhinya dosa dan maksiat memastikan dia selamat dari azab Allah dan neraka. Sebab penyebab azab, penyebab neraka adalah dosa. Kalau orang menjauhi dosa, selamat dari azab. Kalau orang beramal,
dapat pahala, itu menentukan level dia di surga. Siapa yang demikian, dia selamat dari api neraka, masuk ke surga, sukses tuh hidup orang. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini udah beruntung, sukses hidupnya tuh. Kesuksesan hidup itu nanti di akhirat. Di dunia mah belum tentu bahagia di dunia, bahagia di akhirat belum tentu. Belum tentu sukses kalau dia kaya raya, berpangkat, berjabatan, berkuasa, pengikutnya banyak, pendukungnya banyak. Belum tentu disebut hidupnya sukses sebelum diketahui nasibnya di akhirat. Yang sukses itu di akhiratnya bahagia, selamat dari azab, masuk surga, bahagia. Karena kebahagiaan itu abadi, nggak akan pernah ada ujungnya. Di dunia ada ujungnya, ada masa akhirnya, mati sudah, dan gak lama dibanding kehidupan akhir. Kehidupan yang sebenarnya di sana. Fa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Nah, jadi jalan mudah untuk ke surga itu dua: laksanakan perintah, jauhi larangan. Orang yang keluar rumah untuk mencari ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Maknanya Allah beri hidayah kepada orang itu untuk melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, dan untuk menjauhi semua dosa maksiat yang dilarang. Allah kan kasih hidayah. Dan ini mengisyaratkan ikhtiar mencari ilmu adalah ikhtiar meraih hidayah. Ini yang pertama. Terus bagaimana cara kerja ilmu di dalam meraih hidayah? Sudah diterangkan kalau nggak salah di pertemuan yang lalu. Merennya saya lupa lagi. Tapi ini sering saya jelaskan di beberapa kajian. Bagaimana cara kerja ilmu sehingga orang itu bisa meraih hidayah dengan ilmunya? Pertama, ilmu itu memotivasi kita. Setelah tahu, kita termotivasi. Atau jangankan tentang akhirat, tentang agama, tentang dunia saja. Dokter menjelaskan, kalau kita olahraga, keluar keringat, maka efeknya apa? Keringat itu racun yang terbuang, sampah, lemak, gula, kolesterol, itu keluar dengan cara olahraga. Kedua, otot kita ini dilatih sehingga massa ototnya meningkat. Apa akibatnya? Akibatnya berat badan turun, ente gembrot, ente endut, langsing. Asalnya seperti menelan balon, nanti jadi six packs. Asalnya no pack, jadi six packs, jadi kayak kasur gitu. Apa efeknya? Badan ringan, enteng, terasa sehat, nafas panjang. Asalnya satu ayat sampai berhenti 3 kali narik nafas. Sekarang mah 2 ayat sekaliguskeun tanpa narik nafas. Kan begitu ya? Ngangkat galon kucir asal kosong. Da eusi mah hese atuh. Jadi efek dari olahraga luar biasa. Walaupun ada resiko, apa resikonya? Capek, pegel, ngos-ngosan gitu kan. Tapi walaupun capek, buang waktu, kadang buang uang. Olahraga kadang butuh biaya. Lari harus beli sepatu, beli training, beli kaos gitu kan. Lebih gaya beli topi.
Lebih gaya lagi kameranya harus bagus. Pencitraan. Nggak apa-apa, asal ada uangnya dia berani berkorban. Berkorban uang, berkorban waktu minimal 1 jam, berkorban ngos-ngosan, capek, lelah, pegal. Kenapa? Termotivasi, tahu manfaatnya luar biasa. Bisa sehat, bisa turun berat badan, sampah-sampah yang ada di tubuh, racun-racun, semua yang merugikan keluar melalui keringat, melalui air seni, nah yang nanti dibuang. Rutinkan tiap hari, walaupun terus terang olahraga tuh malas, capek, ngos-ngosan dan seterusnya ya, tapi demi manfaatnya, maka pengetahuan kita, ilmu kita tentang manfaat olahraga memotivasi kita. Kadang harus nge-gym, coba penderitaan orang lagi nge-gym, dari ekspresinya kelihatan pas ngangkat barbel tuh sampai jebel-jebel gitu kan, sampai tiba bergeg, tiba perket 1, 2, kelihatan menderitanya. Kenapa dia mau lagi besok? Ya pegel, setelah itu pegel, malamnya tuh pegel tuh bagi yang baru, ngos-ngosan, bayar lagi ya enggak? Tapi kenapa mau lagi tahu manfaatnya. Kenapa pegel itu dia nikmati? Tahu pegel ini proses yang dilakukan oleh bagian dalam tubuh kita untuk memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Yang rusak, yang mati nanti akan dibuang, dibuat sel baru yang lebih sehat, lebih kuat. Akhirnya ototnya menonjol, tenaganya tambah kuat, nafasnya tambah panjang, badannya tambah bagus, tambah berotot gitu ya. Nah, ini kan memotivasi. Itu untuk urusan dunia. Walaupun harus menderita ya. Coba waktu zaman pandemi kita takut dengan resikonya, takut terkena COVID. Akhirnya apa yang terjadi? Ada himbauan. Suntik, apa namanya teteh? Vaksin, divaksin kan sakit, bayar, walaupun sakit peremesok, dia rela sakit asal bisa terhindar dari bahaya. Kenapa dia mau berkorban bayar dan menahan sakit? Karena tahu akibatnya. Entah benar entah tidak vaksin itu menguntungkan ya, tapi percaya aja sampai 3 kali kan, terakhir apa namanya, booster gitu. Nah ya jauh harus di tempat yang harus dituju, rela aja ya. Itu informasi pengetahuan tentang hal itu memotivasi kita untuk berkorban. Apalagi perkara agama, perkara akhirat. Kenapa orang mau haji atau umroh mengeluarkan uang banyak, puluhan ribu kalau haji, puluhan juta kalau haji, ratusan juta. Lama waktunya. Minimal 9 hari, kalau haji bisa 40 hari. Di sananya menderita, capek, pegel. Tawaf aja kalau dalam kondisi crowded bisa 1 jam, sa'inya bisa 2 jam, total general 3 jam, belum jalan dari hotelnya bisa 3,5 jam, 4 jam. Uang keluar banyak, waktunya panjang lama. Meninggalkan sanak keluarga yang dicintai. Kenapa mau? Apalagi haji, di Arafahnya menderita, di Muzdalifahnya menderita, di Minanya menderita, ketika tawaf sa'inya lebih menderita, jutaan orang di tempat yang sama berdesak-desakan. Bisa 5 jam umrohnya juga, tawaf dan sa'i dalam kondisi begitu. Kenapa mau? Sebab informasi yang dia dapat, haji, umroh menghilangkan kefakiran, menghapus dosa, terus lihat pahalanya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Itu sama dengan salat lebih dari 80 tahun di Masjid Umar ini.
Satu kali sholat di sana mengcover sholat 80 tahun. Maksudnya bukan mengcover membebaskan. Saya mah sudah haji, sudah umrah, pulang 1 tahun matara sholat. Dan sudah tercover. Itu tanda umrah haji ditolak itu. Pahalanya betul besar, tapi tidak menghapus kewajiban sholat sehari-hari di sini, enggak gitu. Tapi pahalanya di Masjid Nabawi gitu. Ketika tawaf sa'i, ketika jalan dari hotel ke masjidnya, tak langkah kaki kanan menambah pahala, kaki kirinya mengurangi dosa. Ada ribuan langkah selama haji dan umroh. Betapa banyak pahala, betapa banyak dosa yang terhapus, belum doa kita dikabul. Janji Allah itu melalui lisan Rasulnya SAW, al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir waftullah da'ahum fa'ajabuh sa'aluhu fa'atahum. Orang yang jihad di jalan Allah, orang yang haji, orang yang umrah, itu adalah tamu-tamu spesial undangan Allah. Allah menyeru, mengajak mereka, mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Mereka memenuhi undangan itu. Makanya ketika mereka meminta kepada Allah, Allah pasti kasih permintaan mereka. Dikabulkannya doa jamaah haji umrah itu sejak keluar rumah, karena sudah mulai safar. Doa orang yang musafir itu tidak akan ditolak, ya. Thalathun la turadu da'watuhum. 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya yang musafir, apalagi musafirnya untuk ibadah, memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Jadi janji dari Allah melalui lisan Rasulnya, semua uang yang keluar untuk haji umrah akan Allah ganti di dunia, akan Allah tingkatkan kesejahteraan duniawi ini, Allah hindarkan dari kemiskinan, Allah balas di akhirat karena uang yang dikeluarkan dianggap sebagai infak di jalan Allah. Allah kabul doanya, Allah lipat gandakan pahalanya 100.000 kali lipat ketika di Mekah, 1000 kali lipat ketika di Madinah. Langkah-langkahnya semua dihitung, kanan nambah pahala, kiri mengurangi dosa. Ada ribuan langkah yang dibikin, puluhan ribu langkah, dan seabrek keutamaan lainnya. Makanya pantas kata Nabi SAW, man hajjah falam yarfath falam yafsuq raja'a ka yaumin waladatsu ummah. Siapa yang haji atau termasuk umrah, tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik, dia kembali seperti pada hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, bersih lagi dari dosa kecil ataupun besar. Makanya haji yang seperti itu balasan yang layak hanyalah surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Kata Nabi SAW, la disebut la mukabbira wa la muhilla illa busyira. Tidak ada yang bertakbir, tidak ada yang talbiyah ketika haji atau umrah, kecuali orang itu akan diberikan kabar gembira. Seorang sahabat bertanya, abil jannati ya Rasul, apakah dengan surga ya Rasul? Naam, ya dengan surga. Lihat, makanya tahu informasi ilmu seperti itu tentang keutamaan haji umrah, pengorbanan baik berupa uang, tenaga, waktu, semuanya, fisik nggak ada apa-apanya dibanding seluruh keuntungan yang dijanjikan. Lihat betapa ilmu keutamaan haji umrah memotivasi orang untuk beramal, bahkan berkorban. Korbanannya besar, amalannya berat, siap untuk dilakukan demi meraih
keuntungan yang luar biasa. Itu pula lah yang terjadi pada diri orang yang malam hari tahajud, siangnya saum, tahajud menderita, pengorbanannya besar, perjuangannya hebat, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan malas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan tetangga baru mati, dia harus bangun malam, ke WC, wudhu, kemudian sholat. Kenapa? Tahu keutamaan dalam sholat tahajud. Siangnya lapar, haus. Kenapa dia berani menahan syahwatnya? Syahwat ke lawan jenis, ke istri, syahwat ke makanan, syahwat ke minuman, dia jauhi padahal sangat menginginkannya. Kenapa? Ada keutamaan. Gugur dosa, pahala dilipat gandakan, doanya dikabulkan, kemuliaannya ditingkatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu keuntungan ukhrawinya. Keuntungan duniawinya kita tahu. Saum itu menyehatkan, saum itu detoksinasi, saum itu penyebab dikeluarkannya, dibuangnya racun-racun, sampah-sampah, seperti olahraga tadi. Saum itu membuang lemak, membuang gula, membuang racun, membuang kolesterol. Bisa mensixpackkan orang yang endut dengan saum. Itu duniawinya tuh ya. Karena itulah maka orang termotivasi. Inilah cara kerja ilmu dalam meraih hidayah. Ilmu itu memberi motivasi yang luar biasa. Walhasil, semua penjelasan tadi menerangkan kepada kita bahwa ilmu adalah salah satu cara meraih hidayah taufik. Untuk meraih hidayah taufik, cari hidayah irsyad wad dilalah. Cari ilmu, Allah akan kasih hidayah taufik kepada kita semua. Ini cara pertama untuk meraih hidayah taufik. Yaitu apa? Yaitu mencari ilmu. Maksudnya ilmu syar'i, bukan ilmu umum. Pantas apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki perempuan. Karena apa? Dengan ilmu hidayah teraih. Tanpa ilmu kita akan sesat sesuai dengan kadar kebodohan kita tentang Allah dan tentang agamanya ini. Cukup dulu ya sampai sini, harusnya sampai 5:30. 5:30 itu udah bubar. Ini jam 5:30 lebih masih belum bubar juga. Untuk pertemuan yang akan datang jangan telat lagi ya. Pokoknya on time usahakan. Sebagai bonus dikasih waktu untuk tanya jawab 1-2 yang enteng. Silakan siapa yang mau bertanya. Kalau ada yang mau ngacung-ngacung, kalau enggak pakai tulisan tangan saja. Cung ada? Ya. Kalau tidak ada, ahwat juga lebih tidak ada lagi. Kita cukup sampai di sini. Alhamdulillah enteng, sehingga tidak harus mikir dan menjawab lagi. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang dengan tema cara meraih hidayah Allah selain dengan ilmu ya. Semoga Allah mudahkan untuk berjumpa kembali. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.